Saudara, kami mengucapkan selamat bergabung bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah online pada saat ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan karena kita masih diberikan waktu, kesempatan, dan kesehatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Memasuki bulan-bulan ini adalah bulan-bulan Natal di mana kita semua merasakan sukacita karena kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama Bapak Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mengucap syukur pada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kita akan puji nama Tuhan dengan satu pujian, Gloria in Excelsis Deo. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Saat ini kami mau bersama-sama Tuhan menyerahkan waktu ini kepadamu. Kami mau ibadah bersama-sama Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kami ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan Tuhan akan berkati setiap firman yang kami dengarkan, setiap puji-pujian yang kami naikkan, kiranya menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan kelemahan kami yang akan berbuat melawan kehendak Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan terus bersukacita bersama-sama di dalam menyambut Tuhan. Kita akan bersama-sama mengajak seluruh dunia ini untuk bersukacita karena Tuhan kita telah datang. Mari kita sambut Raja Surga yang sudah turun ke dunia ini dengan satu pujian, hai dunia bersukalah.
Naikkan pujian. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Abednego Sutrisno dengan satu tema yang kita nanti-nantikan. Bagaimana kita bersukacita menyambut Natal. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kita pelajari pada saat ini sungguh-sungguh dapat dimengerti dan dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya akan membacakan, Bapak Ibu silahkan bisa membuka di rumah dan bisa membacanya. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Mari kita sebelumnya berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas kesempatan di mana Tuhan memberikan waktu untuk terus senantiasa belajar tentang firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan termatrai di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk sungguh-sungguh dapat merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Desember adalah bulan yang dinantikan bagi umat Kristiani, umat Nasrani, baik itu Kristen Protestan ataupun Kristen Katolik. Karena apa? Karena di bulan Desember ini adalah bulannya Natal, atau di mana kita dapat merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, menyambut kedatangannya, di mana Yesus lahir di dunia. Dan kita tahu tujuan visi misi Allah ke dunia adalah untuk menyelamatkan umat kepunyaannya, yaitu orang-orang yang berdosa diampuni dan dia boleh percaya dan dia diselamatkan oleh Allah itu sendiri. Nah Bapak yang dikasihi Tuhan, kelahirannya sudah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk salah satunya adalah Nabi Yesaya. Jelas dikatakan di situ, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Itu artinya bahwa Allah sudah memberikan anak yang tunggal hanya untuk umat kepunyaannya, yaitu Allah sendiri datang ke dunia melalui pribadi Yesus Kristus yang saat ini kita peringati, yaitu di dalam kelahirannya, yaitu Natal. Nah Bapak yang dikasihi Tuhan, ini sungguh membuktikan bahwa anugerah dan karya Allah sungguh terjadi di dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia itu mau tidak mau, ya mari kita menyambutnya sebagai orang-orang percaya. Merespon kasih Allah itu, merespon kelahirannya, merespon kedatangannya, supaya kita sungguh-sungguh dapat memahami makna Natal, makna kedatangannya di dalam dunia ini. Makanya disebutkan lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Itu membuktikan bahwa dia punya otoritas. Tuhan Yesus punya kedaulatan yang penuh, berkuasa di dalam dunia ini. Berkuasa menyatakan mukjizat, berkuasa menyatakan kasihnya, berkuasa menyertai, berkuasa melindungi, berkuasa menjagai, berkuasa memberikan kekuatan. Bagi yang lemah dikuatkan, bagi yang sakit disembuhkan. Itu bentuk karya Allah dan anugerah Allah. Dan dia berotoritas penuh. Dan kami percaya, sebagai orang-orang percaya, kita percaya sepenuhnya bahwa Allah sanggup mengatasi segala hal. Karena dia senantiasa beserta kita, Allah Immanuel. Dia disebutkan sebagai penasihat yang ajaib. Artinya apa? Dia merupakan satu-satunya penasihat yang patut kita teladani, penasihat yang patut kita dengarkan setiap waktu. Melalui apa? Melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Makanya tak heran kalau firman Tuhan jelas mengatakan segala tulisan yang firman Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan,
memperbaiki kelakuan dan mendidik orang-orang hidup benar bersama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar nasihat-nasihat Allah. Mari kita dengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita terus renungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, supaya kita dapat memahami dan kita dapat mengerti apa yang menjadi maksud kedatangannya. Makanya sungguh kita bersyukur atas nasihatnya, karena dengan nasihat itu kita dikuatkan, kita diberikan sukacita, kita diberikan damai sejahtera. Maka tak heran firman Tuhan menjadi dasar pegangan bagi orang-orang percaya. Kemudian di situ dilanjutkan Allah yang perkasa. Artinya bahwa Dia punya kekuatan yang penuh untuk menyertai setiap orang-orang percaya. Allah yang perkasa, Dia merupakan benteng perlindungan kita. Dia yang memelihara kita, Dia yang menjagai kehidupan kita. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, mari hilangkan kekhawatiran, hilangkan ketakutan, hilangkan kebimbangan dan keputusasaan. Karena Dia Allah yang perkasa, sanggup menolong kita, sanggup menyertai kita, sanggup memberikan kekuatan-kekuatan yang baru buat orang-orang percaya. Sebesar apapun pergumulanmu, Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Keletihan, kelesuan, Dia sanggup memberikan kelegaan. Apalagi yang sakit, sanggup memberikan kesembuhan. Nah Bapak yang dikasihi Tuhan, disebutkan lagi Dia adalah Raja Damai. Kita percaya kedatangannya membawa kedamaian. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita diberikan pengampunan oleh Allah, oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Itu membuktikan bahwa Allah mendamaikan antara manusia dengan Allah. Ada rekonsiliasi, yaitu ada hubungan kembali bersama Tuhan. Makanya Bapak yang dikasihi Tuhan, disebutkan Ia Raja Damai, karena memang Dia yang mendamaikan antara manusia dengan Allah. Untuk itu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon makna Natal ini supaya sungguh-sungguh untuk memaknai bukan hanya pesta pora, bukan hanya rutinitas tentang perayaan atau rutinitas kita merayakan setiap bulan Desember. Oh tidak, tetapi bagaimana Tuhan Yesus boleh lahir di hati kita, boleh menyatakan kasih-Nya di hati kita, supaya hati kita senantiasa ada sukacita, hati kita ada pembaruan, ada revolusi mental, revolusi bagaimana kita dapat merubah hidup kita menjadi baru, menjadi yang baik daripada yang kemarin. Karena kita berdosa dan kita diampuni. Kegelapan yang dahulu atau kuasa-kuasa yang menghantui pada zaman dahulu, mari kita lepaskan, karena kita dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kedatangannya akan membaharui kita, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, berkat-Mu pada hari ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin akan mengubah kami. Dan biarlah kami sanggup Tuhan mengerti, memaknai tentang arti Natal yang sesungguhnya, sehingga kami tidak melakukan atau merayakan hanya rutinitas saja, tetapi kami boleh mengambil hikmat Natal, makna Natal yang terjadi bagi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari Bapak Saudara, kita bersama-sama berkomitmen bersama. Kita akan buka hati kita untuk merasakan sukacita Natal ini. Jadikan hati kita seperti palungan yang menerima Tuhan Yesus sebagai hadiah Natal terindah di dalam kehidupan kita. Dan kita bersama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian, indahnya Natal di hatiku. Rayakan
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saatnya kita juga akan menutup ibadah pada saat ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapak yang penuh kasih, mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pada saat ini di mana kami boleh memuliakan nama Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan terus melindungi dan menjaga kami. Kiranya Tuhan akan terus menolong seluruh jemaat yang boleh mendengarkan kebenaran firman hari ini, yang boleh beribadah pada saat ini. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan memberikan kehidupan yang baru buat mereka, sehingga mereka senantiasa semangat di dalam melakukan segala aktivitasnya. Kami percaya damai sejahtera akan melingkupi, menaungi dalam setiap perjalanan hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa saudara kami yang saat ini mengalami letih iman, Tuhan akan membangkitkan, Tuhan memberikan kecerahan hidup supaya mereka senang semangat bangkit kembali dari kelesuan, dan Tuhan juga akan memberkati mereka. Dan saat ini kami juga berdoa saudara kami yang sakit, Tuhan juga akan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan akan berkati mereka sehingga mereka mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang punya pergumulan yang berat, Tuhan juga akan pimpin mereka. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru, sehingga mereka senantiasa memandang Tuhan bahwa di balik permasalahan, di balik pergumulan, Tuhan memang mengizinkan, tapi percaya bahwa mereka juga akan diberkati Tuhan, bahwa di balik tantangan tersebut Tuhan memberikan rancangan yang indah tepat pada waktunya. Kami juga percaya biarlah Tuhan juga akan memimpin dalam setiap pekerjaan aktivitasnya. Tuhan akan berkati dengan penuh kelancaran. Tuhan juga akan memberikan keberhasilan apa yang mereka lakukan. Bapak yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan akan terus mengalir, menaungi dalam setiap perjalanan hidup kita. Terimalah berkat firman Tuhan, kasih karunia Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.